Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ya, Ustaz harapkan antum semua juga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak Ustaz, karena Ustaz sudah buka pembelajaran kita, coba antum semua fokuskan perhatian antum ke depan. Bisa? Ya. Sebelum Ustaz lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ustaz ingin ingatkan bahwa belum 100% ya anak-anak Ustaz kelas 8D ini ya mengumpulkan ujian prakteknya. Padahal hari ini Ustaz sudah harus mengumpulkan nilai kepada wali kelas antum. Ini untuk yang kesekian kalinya Ustadz sampaikan ya. Jadi setelah hari ini maka Ustadz tidak akan mengingatkan lagi. Jika itu tidak ada maka nilai antum tidak ada. Jadi nggak tahu Ustadz, entah ini nanti antum nggak bisa bagi rapot ataupun dibagikan rapot dengan nilai yang kosong. Jadi itu apalagi itu yang belakang. Jadi anak-anak Ustadz, hendaknya Ustadz harap antum serius. Apalagi ini sekarang kita sudah hampir semuanya masuk ke dalam kelas. Hanya beberapa orang saja yang tidak ada di kelas. Jadi Ustadz harapkan kita sudah belajar normal seperti biasa. Baiklah, untuk ujian remedial Ustaz sudah tidak periksa lagi karena sudah otomatis ada di dalam grup ya, nggak Ustaz beritahu lagi ya, karena sudah ada di dalam grup, nama-namanya sudah disebutkan, kemudian link untuk mengerjakannya juga sudah Ustaz berikan beserta passwordnya. Jadi anak-anak Ustaz khusus 8D segera selesaikan apa yang masih belum terselesaikan. Jangan menunda-nunda. Kalau antum tunda nanti antum yang kerepotan. Ya. Baik, hari ini kita akan masuk materi kita di bab ketiga. Ya. Di bab ketiga itu adalah budidaya ternak kesayangan ya. Jadi perhatikan budidaya ternak kesayangan. Ya, perhatikan. Tentunya ya, kita ini bisa perhatikan Ustadz, tinggalkan cerita-ceritanya dulu. Tentunya kita sebagai manusia ya, sebagai manusia yang memiliki hati, tentunya memiliki rasa sayang, mau itu
rasa sayang kepada sesama manusia, apalagi ya rasa sayang sesama kepada hewan ya, kepada hewan. Ya, jadi ini perlu kita pahami ya anak-anak Ustadz, bahwa kita sebagai manusia yang beriman tentunya kita memiliki rasa sayang ya. Ya, jadi tentunya rasa sayang kita ini kita harus sesuaikan rasa sayang yang kita punya dengan syariat yang ada dalam agama kita ya. Jadi jangan salah kita karena kita sayang, misalnya Ustaz, ana sayang, ada juga orang yang sayang nih sama peliharaannya. Jadi dia pelihara kambing contohnya. Ana sayang Ustaz, nggak berani sana motongnya, nggak mau motong karena sayang, ya kan? Ya, jadi ini juga harus kita pahami ya, bagaimana cara kita memberikan kasih sayang kita kepada hewan, karena ini pas sekali materi kita adalah tentang ternak kesayangan ya. Ternak kesayangan ya. Jadi anak-anak Ustadz, siapa yang kira-kira di rumah antum sudah ada ternak kesayangan? Fahri, antum apa kira-kira di rumah ada ternak kesayangan? Kucing, masya Allah, kucing. Ustaz, ada lah. Siapa tuh yang bilang tadi? Ternak tikus, apalagi ternak ular, gitu ya. Jadi seperti ini anak-anak Ustaz ya. Ini yang ingin Ustaz sampaikan kepada antum. Ya, kita materinya adalah tentang ternak kesayangan. Tapi tidak semua hewan itu bisa kita sayangi, kita jadikan ternak kesayangan ya. Apalagi ini yang berseberangan dengan syariat yang diajarkan oleh agama kita. Contoh adalah tikus. Tikus ini banyak macamnya anak Ustadz. Ada tikus yang warnanya putih. Ya nggak tahu Ustadz, yang hamster itu termasuk ke jenis kepada tikus. Ini yang suka. Padahal Nabi bilang ketika ada tikus itu bukan dipelihara, dibunuh. Ya kan? Sementara kita elus-elus, kita pula masukkan ke dalam kamar, tidur sama kita. Karena ini bentuk kasih sayang kita pada tikus, kita bunuh dia. Iya kan? Itu yang diajarkan dalam syariat agama kita. Ini anak-anak Ustadz jangan salah paham. Ada lagi orang, anak Ustadz, anak kebetulan pencinta ular, anak ikut komunitas ular se-Kota Medan, ya kan? Ular ini juga disyariatkan dibunuh. Bahkan Ustadz pernah mendengar ya, siapa umatku yang ketemu ular nggak berani membunuhnya, dia bukan dari golonganku, katanya. Bahkan ketika sholat kita ada ular, bunuh ular itu dulu, ya kan? Sementara kita sayang-sayangi masuk ke dalam kamar kita, tidur sama ular ya. Berapa banyak pencinta ini mati dengan hewan kesayangannya, karena hewan kesayangannya ini buas, ya kan? Kalajengking Ustadz, itu juga yang boleh dibunuh. Jadi hati-hati ya. Ini kebetulan kita memang pas sekali materinya tentang ternak kesayangan. Jadi jangan anak-anak Ustadz nanti, Ustadz, Ana sebenarnya udah lama nih kepingin kali Ana pelihara ular putih, gitu ya kan? Ular albino Ustadz, ini langka nih Ustadz.
selangka apapun, secantik apapun, kalau dia, dengarkan, selangka apapun, secantik apapun, semahal apapun misalnya ini, kalau dia tidak sesuai dengan syariat agama kita, maka tidak usah, ya, tidak usah kita cari-cari penyakit, ya. Tapi jangan pula nanti kawan antum ada pelihara tikus-tikus, datang antum ke rumahnya, antum gebuk, gedebam, mati, ya kan? Ustadz bilang jumpa tikus hajar Ustadz. Ya kalau kayak gitu dia pelihara tuh, ya suruh ganti sama dia. Ya misalnya kalau di rumah antum, ya kan, ada tikus, ih cantik kali tikusnya, kasih makan lah, piara biar gemuk. Nah, jangan. Paham ya sampai sini ya anak-anak Ustaz ya? Ya ini sebagai acuan kita dalam memilih ternak kesayangan kita. Ya, ternak kesayangan. Boleh ternak kesayangan? Boleh. Apa contohnya yang boleh-boleh? Kucing, Masya Allah ya. Saking sayangnya, saking dekatnya dia sama kita, saking dekatnya hewan ini sama manusia, sehingga kotorannya pun tidak najis, ya kan? Nah, jadi saking dekatnya itu boleh. Burung, burung boleh? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Dulu zaman Nabi juga para sahabat ada juga yang melihara burung dalam sangkar juga. Ya, jadi burung ini banyak orang berpendapat bahwa sebenarnya Ustaz jangan pelihara burung lah Ustaz, kasihan burung itu kan bebas, lepas, gitu ya kan? Lebih bagus dia bebas. Gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kita mencari contoh-contoh, ya tentunya kita contoh-contoh yang sesuai dengan syariat agama kita ya. Ya, boleh. Dan para sahabat burung, ini kita cerita burung dulu ya. Ya. Kita cerita burung, boleh. Nah, jadi bahkan ada juga ya, di zaman Nabi ada seorang anak yang melihara burung, yang burungnya mati. Ya. Yang burungnya mati. Nah, berarti di situ diketahui bahwa Nabi tidak melarang ya, ada yang memelihara burung. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya kambing boleh lah, kan? Ya. Harimau boleh, harimau. Ya, coba perhatikan. Nah, ini kalau antum, ini kan termasuk hewan buas, ya, hewan buas yang kalau kita nggak memiliki keahlian, ya bukan cuma antum yang dimakan. Kalau cuma antum yang dimakan nggak masalah, tetangga antum dimakan, ya kan? Orang tua antum, adik-adik antum, apa nggak sedih antum? Ya. Coba sekarang gini, Ustadz mau antum tuliskan di buku antum sekarang, ya. Ustadz mau tuliskan, antum pilih satu jenis, ya. Antum pilih satu jenis ternak kesayangan yang ingin antum pelihara dan sebutkan alasannya apa. Tentunya seperti yang Ustadz bilang tadi, dengarkan. Nah, ini jangan ada cerita di dalam cerita. Ya. Tentunya orang beriman itu memiliki rasa sayang. Ya kan? Bukan cuma sayang kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan pun dia memiliki rasa sayang. Coba antum tuliskan satu jenis hewan yang ingin antum pelihara
dan sebutkan alasannya. Ustadz beri waktu 5 menit. Kita tidak ada memelihara hewan apa-apa. Berdosa? Enggak. Ya kan? Enggak bermasalah. Enggak. Tapi di sini kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena malas. Kenapa malas? Ya, nggak mau bersusah payah, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, silahkan duduk antum. Siapa nama antum? Hah? Ya. Perhatikan yang lain, anak-anak Ustadz, ya. Jadi begini anak-anak Ustadz ya, kita bisa melihat seseorang itu juga kalau dia sayang atau punya hewan peliharaan, ini mungkin hatinya tuh lembut. Betapa banyak kita lihat, ya, kita banyak melihat berita-berita yang ada, kita baca ataupun melihat video, ya kucing dikuliti hidup-hidup, ya kan? Dulu sempat ada tuh berita kucing. Ada juga kucing yang banyak orang memelihara kucing yang hilang, dipotong, dijadikan makanan, ya. Bahkan ada orang yang menyiram air panas kucing ini. Ini kan berarti apa? Berarti rasa sayangnya nggak ada. Ya kita juga bisa lihat kan, sama hewan dia seperti itu, ya. Jadi rasa sayangnya itu kurang, bahkan nggak ada. Bahkan ada yang menyiramnya pakai minyak, kemudian dibakarnya, lari kucing itu, kepanasan sambil berapi-api, akhirnya mati kepanasan. Ini kan udah sakit jiwanya, ya. Kita menghindari hal-hal seperti itu, dan jangan sampai. Kenapa? Karena nggak ada rasa sayang dalam diri kita, ya kan? Nah, iya, kan kita bisa lihat tuh, nanti lewat kucing baik-baik disepak sama dia, tepak katanya. Nah, antum bisa lihat karakternya. Wah, ini masih kecil udah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini penting ya anak-anak Ustaz ya. Kita juga perhatikanlah diri kita. Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Ada yang salah. Baik, Ustaz lanjutkan berikutnya. Baik ya. Sekarang coba antum lihat, ya. Jadi sebenarnya ternak kesayangan, nanti Ustaz lanjutkan lagi ya karena teman antum masih ada yang di luar. Ternak kesayangan itu bermacam-macam ya anak-anak Ustaz. Tetapi seperti yang Ustaz katakan tadi di awal, kita harus pilih. Di sini ada yang bisa antum jadikan ternak kesayangan itu, kita pilih karena apa? Karena sifatnya yang lucu, ya kan? Karena apa lagi? Karena apa lagi? Karena mungkin bulunya, bisa jadi ya. Karena suaranya. Karena suaranya. Ada kan hewan yang dipelihara karena suaranya yang merdu. Apa contohnya? Burung. Ada yang dipelihara karena bisa patuh nih, disuruh-suruh bisa, ya kan? Suruh beli jajan bisa, ada, ya kan? Ada. Suruh ngantar surat bisa, nah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi banyak hal ya. Kalau si Said tadi pelihara kucing karena apa? Karena lucu katanya.
Tapi perhatikan, kucing ini juga macam-macam juga tingkahnya. Ada yang maling juga. Ya kan? Ya sama juga kayak manusia. Manusia nggak ada juga yang payah diatur. Nah, ayam juga banyak ya, ayam. Iya. Ada ayamnya Teletubbies namanya ya kan? Ayam Teletubbies bentuknya, warnanya macam-macam. Ada kuning, hijau, udah besar warnanya putih semua. Anak singa, Masya Allah. Ustadz pernah lihat suatu orang yang suka hobi hewan-hewan. Dia pelihara harimau. Iya, dengar dulu Ustaz. Melihara harimau, tahu nggak antum? Iya, biayanya 1 bulan untuk ngasih makan harimau itu 30 juta. 30 juta. Ya. Bayangkan, dia makanannya bukan bisa makan ikan asin, nasi goreng, daging. Daging berapa sekilo? 100.000 sekali makan. Iya, kalau sekilo dia. Kalau kecil bisa lah kita, ada besar kita dimakannya. Nah, itu juga hal penting yang perlu kita perhatikan ya anak-anak Ustaz. Kita suka ternak kesayangan, ternyata wah lucu kali nih Ustaz, harimau, nanti anak bawa ke sekolah lah. Untuk apa? Kalau orang jalan-jalan sore bawanya bawa anjing, biasa tuh Ustaz, anak harimau anak bawa. Ya kan? Ya kalau di India sana, ya kan? Ada memang. Ya. Ya lucu. Cuman nggak lucu kalau kita dimakannya. Ya kalau belinya itu kan hewan yang dilindungi, ya. Hewan yang dilindungi itu ya antum harus punya inilah. Bisa kalau misalnya antum mau adopsi, Ustaz, ana lihat harimau di kebun binatang ini udah kurus-kurus sekali, Ustaz. Ana adopsilah satu ya. Antum datang ke sana kebun binatang, coba bilang, "Boleh nggak ana adopsi?" Nah, atau pergi antum ke kebun binatang Siantar yang banyak macamnya, jenisnya ya kan. Tapi itu tadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Sanggup antum kasih makan 1 bulan 30 juta? Nah, udah bisa antum beli sepeda motor setiap sebulan sekali. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Kalau kelinci bisa ya anak-anak Ustaz ya. Kelinci. Kemudian ada, ini coba perhatikan, antum boleh catat ya. Contohnya misalnya ada kelinci, ya, kelinci, ada kucing, ada ayam, ya. Kenapa pelihara ayam? Ya Ustaz, anak kalau pagi biar ada yang bangunin, ya kan? Katanya kokok ayam itu, kalau ayam berkokok tuh nampak malaikat Ustaz. Jadi biar anak tahu Ustaz. Nah, bisa. Ya kan? Jadi banyak hal yang menjadi alasan kita untuk bisa kita memelihara hewan kesayangan, ternak kesayangan kita. Tapi pilih alasan yang nggak muluk-muluk ya. Maksudnya nggak berlebihan ya. Anda pelihara karena lucu Ustaz, tapi ternyata biaya makannya nggak lucu. Ya kan? Apalagi? Jadi seperti itu. Ada memang karena dipelihara ini bisa menguntungkan ya. Ayam misalnya Ustaz, kambing, sapi, Masya Allah. Tapi hewan kesayangan ini yang biasanya kita bisa berinteraksi langsung sama dia, ya kan? Misalnya antum bisa pegang-pegang, peluk-peluk. Anak suka sapi Ustaz, anak pegang-pegang. Ya kan? Kalau kelinci ya, ada beberapa keuntungan ketika kita melihara kelinci ini. Kelinci ini bisa ya
bisa dijadikan pedaging juga ya, daging kelinci, ya kan? Tapi Ustaz nggak tega lah kayaknya kalau lihat kelinci nih, mirip-mirip kucing. Ustaz lihat, siapa yang pernah makan kelinci? Iya, iya. Ini juga ya, perhatikan anak Ustaz, ini ada yang suka nih, kodok. Iya, kodok itu termasuk hewan yang nggak boleh ya, yang nggak, suike, ya. Tapi kodok ini kan termasuk hewan yang nggak boleh kita bunuh. Coba nanti tanya, ya enak, kalau babi pun enak, apa kita makan? Kan enggak. Kalau khamr enak, apa kita minum? Kan enggak. Kan enggak semua yang enak-enak itu kita ada larangannya, ada ini. Baik ya, ini contohnya nih. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Ustadz yakin hamster ini termasuk jenis tikus-tikusan ya? Iya, bisa dibuat mainan, tapi kalau ini berseberangan sama syariat kita, Ustadz sarankan jangan. Ya, kalau kita jumpa tikus harusnya digebuk ya kan? Boleh, karena tikus ini termasuk hewan fasik ya. Oh jangan. Jangan. Jadi seperti itu. Jangan nanti ada main ke pet shop, waduh ini banyak hewan yang harus digebuk ini ya kan? Akhirnya pulang antum habis isi dompet antum. Ini ya, ini nggak usah Ustaz bahas karena itu. Ini burung merpati. Burung merpati ini banyak manfaat ya anak-anak Ustaz ya. Burung merpati bermacam-macam nih ya, bisa dijadikan. Ternyata ada juga pengobatan yang dari burung merpati. Ada. Kemudian bisa dijadikan hewan untuk menyampaikan pesan, ya kan? Zaman dulu. Coba antum sekarang, zaman sekarang bisa nggak buat kayak gitu? Ya kalau ya tentunya bisa juga ya, tapi kan harus kita latih. Ya, harus kita latih. Ini ya, anak Ustaz, ada yang karena kalau burung merpati itu dipelihara karena apa? Ini Ustaz cerita, dia cerita juga ini. Ya kan? Oke, Ustaz tanya dulu antum. Siapa nama antum? Ya, Alif. Mana lobi antum, Alif? Bawa pakai. Gitu kan lebih mantap antum ya kan? Apa hewan peliharaan antum rencananya? Nggak ada. Kenapa alasannya? Apa? Makin banyak yang diurus. Apa antum? Ngurus apa antum yang banyak? Oh ya. Oh, juga pelihara. Bagaimana? Sama? Oh, nambah beban. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, ya itu kita bisa perhitungkan ya, tetapi ya jangan itu dijadikan sebagai alasan ya kan? Karena kan bisa juga kita Ustaz begini. Tapi yang perlu kita ambil ya, kita bisa banyak dapat pelajaran. Ketika kita melihara hewan ini, menyayangi hewan kita mendapat pahala. Tetapi jika kita tak mampu, misalnya antum pelihara, antum nggak bisa memberinya makan, nggak bisa memberinya minum, maka ini akan menjadi dosa juga. Kita harus bisa tahu kemampuan kita. Tapi perlu antum ingat bahwa menyayangi hewan itu termasuk pahala. Bahkan ada suatu kisah ya, pernah dengar kan bahwa ada satu anjing yang kehausan sampai dia menjilat-jilat tanah.
kemudian ada seseorang yang mengambilkan air ke dalam sumur dengan sepatunya, kemudian dilihatnya anjing ini sama hausnya seperti aku, katanya. Dikasihnya minum anjing itu, orang ini masuk dalam surga, kata Nabi, ya kan? Hah? Ya, syarat masuk surga apa? Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi antum jangan mudah-mudah. Tapi mana Ustaz? Kan Ustaz ngomong sana, yang sini ikut cerita. Ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kembali. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.